Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Kurnia dengan NIM 23650056. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam bidang perkotaan, yaitu dalam perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah merupakan proses penting dalam mengatur penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam konteks ini, sistem informasi geografis memiliki berbagai manfaat yang besar. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama SIG dalam perencanaan wilayah. 1. Analisis spasial yang mendalam. Analisis spasial merupakan salah satu kegunaan utama dari sistem informasi geografis yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang data geografis. Ini memungkinkan kita untuk menjawab berbagai pertanyaan penting tentang pola dan hubungan spasial di dalam data. Berikut adalah beberapa contoh analisis spasial yang mendalam dan manfaatnya. 1. Interpolasi data. Dalam analisis spasial, interpolasi berguna untuk memprediksi nilai-nilai di lokasi di antara titik-titik data pengamatan. Contohnya adalah dalam prediksi curah hujan di suatu wilayah berdasarkan data cuaca yang terbatas. 2. Buffering berfungsi untuk mengidentifikasi area-area di sekitar fitur geografis tertentu yang berada dalam jarak tertentu. Misalnya, buffer dapat berfungsi untuk menentukan area-area yang terpengaruh oleh zona banjir atau radius pengaruh dari fasilitas umum. 3. Analisis jarak dan aksesibilitas. Dengan analisis spasial, kita dapat mengevaluasi jarak dan aksesibilitas antara lokasi-lokasi tertentu. Ini membantu dalam pemahaman tentang konektivitas dan aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas penting seperti sekolah, rumah sakit, atau pasar. 4. Pola spasial. Analisis spasial memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola spasial yang ada dalam data geografis. Misalnya, kita dapat menemukan pola klaster atau pola dispersi dalam distribusi kepadatan penduduk atau pola penyebarannya penyakit. Nah, kemudian 2, pemetaan dan visualisasi data. Pemetaan dan visualisasi data adalah salah satu kegunaan utama dari sistem informasi geografis. Ini memungkinkan pengguna untuk menggambarkan dan mempresentasikan data geografis dalam bentuk peta yang informatif dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pemetasan dan visualisasi data dalam konteks SIG. Yaitu 1. Pembuatan peta tematik. SIG memungkinkan pengguna untuk membuat peta tematik di mana berbagai variabel atau atribut diperlihatkan dalam bentuk visual. Contohnya, pengguna dapat membuat peta yang menunjukkan distribusi populasi, penggunaan lahan, konsentrasi polusi, atau titik-titik penting lainnya. 2. Simbologi yang fleksibel. Pengguna dapat menyesuaikan simbologi peta sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini termasuk pemilihan warna, jernih garis, ukuran simbol, dan gaya visual lainnya. Simbologi yang tepat dapat membantu mengkomunikasikan informasi dengan jelas kepada audiens. Kemudian kita masuk perencanaan tata ruang yang efisien. Perencanaan tata ruang yang efisien adalah proses merencanakan pengguna lahan dan pengembangan wilayah yang mempertimbangkan kebutuhan manusia, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks sistem informasi geografis, perencanaan tata ruang yang efisien dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yaitu 1. Analisis spasial yang mendalam. Sistem informasi geografis memungkinkan perencanaan untuk melakukan analisis spasial yang mendalam terhadap data geografis yang relevan. Dengan menggunakan alat analisis SIG, perencanaan dapat mengidentifikasi lokasi yang paling cocok untuk pengembangan baru. Konservasi lingkungan atau pengembangan infrastruktur. Analisis ini membantu perencanaan dalam mengambil keputusan yang terinformasi dan memastikan efisiensi dalam penggunaan lahan. 2. Modeling dan simulasi. SIG dapat berfungsi untuk membuat model dan simulasi pengembangan wilayah. Perencanaan dapat menggunakan model SIG untuk memprediksi dampak dari skenario pengembangan yang berbeda, seperti pertumbuhan populasi, perubahan penggunaan lahan, atau penggunaan infrastruktur. Dengan demikian, perencanaan dapat merencanakan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan.
Satu, pemetaan zona dan regulasi. SIG memungkinkan perencanaan untuk membuat peta zonasi dan regulasi yang mengatur penggunaan lahan dalam suatu wilayah. Peta-peta ini dapat mencakup informasi tentang zona-zona residensial, komersial, industri, konservasi, dan lainnya. Dengan menggunakan SIG, perencanaan dapat merancang regulasi yang tepat untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dua, kolaborasi dan partisipasi masyarakat. SIG dapat berfungsi sebagai alat untuk kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Perencanaan dapat menggunakan platform SIG untuk membagikan informasi kepada masyarakat, penerima umpan balik, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, perencanaan dapat memastikan bahwa rencana tata ruang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi. Kemudian, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan upaya untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan masa depan. Dalam konteks sistem informasi geografis, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan dapat melalui beberapa cara, yaitu satu, pemantauan dan pemetasan sumber daya alam. SIG memungkinkan pengguna untuk memantau dan memetakan sumber daya alam, seperti hutan, perairan tanah, dan keanekaragaman hayati. Dengan menggunakan data spasial yang tersedia, perencanaan dapat membuat peta yang menunjukkan lokasi sumber daya alam yang penting dan kondisinya. Ini membantu dalam pengelolaan yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Dua, analisis kerentanan dan risiko. SIG dapat berfungsi untuk menganalisis kerentanan dan risiko terhadap sumber daya alam seperti risiko kebakaran hutan, erosi tanah, atau penurunan kualitas air. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan, perencanaan dapat merencanakan tindakan mitigasi yang sesuai untuk melindungi sumber daya alam tersebut. Kemudian, evolusi risiko bencana dan mitigasi. Evolusi risiko bencana dan mitigasi adalah langkah penting dalam upaya mengurangi dampak bencana alam atau manusia terhadap suatu wilayah. Dalam konteks sistem informasi geografis, evaluasi risiko bencana dan mitigasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai fitur dan analisis yang disediakan oleh platform SIG. Berikut adalah beberapa cara di mana SIG dapat digunakan dalam evolusi risiko bencana dan mitigasi. Yaitu satu, pemetaan bahaya bencana. SIG memungkinkan penggunaan untuk memetakan potensi bahaya bencana seperti gempa bumi, banjir tanah longsor, atau letusan gunung berapi. Dengan memetakan zona-zona bahaya ini, perencanaan dapat mengidentifikasi area rentan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Analisis kerentanan. SIG dapat berfungsi untuk menganalisis kerentanan suatu wilayah terhadap bahaya bencana. Dua, pemetaan risiko. Dengan menggabungkan data tentang bahaya bencana dan kerentanan wilayah, SIG dapat berfungsi untuk memetakan risiko bencana. Peta risiko ini memungkinkan perencanaan untuk mengidentifikasi area-area yang paling rentan dan menetapkan prioritas untuk tindakan mitigasi. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan, itu sebagaimana manfaat-manfaat di atas, sistem informasi geografis memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung perencanaan wilayah yang efektif, kelanjutan, dan adaptif. Dengan menggunakan teknologi ini, perencanaan wilayah dapat meningkatkan kualitas keputusan mereka dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.